Kali ini saya akan memeriksa laporan magang bertemakan pengelolaan arsip digital melalui website di PT Pertamina Patraniaga. Ini merupakan laporan magang dari Sinatasa. Kita periksa dulu bab 1 pendahuluannya. Kita lihat dahulu panduan. Panduan mengatakan 1.1 latar belakang berisi informasi materi berkaitan dengan tema. Jadi semua yang berkaitan dengan tema kita lihatlah dulu. Dimulai dengan menerangkan apa itu PT Pertamina Patraniaga. Selanjutnya dia masuk ke dalam kearsipan. Dia menerangkan dan mengutip apa itu kearsipan. Selanjutnya di paragraf berikutnya dia membahas mengenai adanya arsip yang tidak melalui metode kode konvensional, dan dia mengutipnya juga. Nah, di sini adalah pengelolaan arsip elektronik. Kita lihat lagi, ada beberapa kutipan di sini. Nah, dia menambahkan penggunaan sistem berbasis website. Nah, jadi ada sistem arsip berbasis website. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada yang kurang pas saya rasa di sini. Hal ini untuk kalimat hal ini diawali itu sedikit bertentangan dengan penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia, di mana setiap kalimat diawali dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kamu memakai hal ini seharusnya koma. Ini merupakan kelanjutan dari ini, bukan titik di situ. Nah, ya, setiap kalimat harus, karena ya inilah perbedaan penulisan karya ilmiah, bukan penulisan populer seperti majalah, menulis tulisan di koran, ya. Jadi diperhatikan polanya. Nah, ini juga ada sedikit bingung saya ini, Kita lihat di sini, ya, saya kecilkan. Di sini ada kamu bilang lebih spesifik. Ini pun kamu bilang lebih spesifik. Ini mananya yang benar spesifiknya? Karena berulang-ulang, ya. Coba gantilah yang bagus. Dan ini bukanlah awal kalimat, ya, bukan awal kalimat dalam karya ilmiah. Nah, sekarang kita lihat poin titik 12, tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Kita lihatlah
dilaksanakan. Nah, ini tempatnya betul. Agak kamu tambahkanlah di bawahnya ini. Tambahkan pamannya cerita mengenai masuk kerja, masuk dan keluar kerja, dan juga adakah pemakaian baju seragam, ya ceritakan sedikit saja, tak usah banyak-banyak. Tujuan kita lihat poinnya di panduan. Tujuan berisi hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan topik bidang pekerjaan. Jadi sesuai dengan itu, jangan yang lain-lain. Nah, ini tidak perlu masa mengaplikasikan, melatih sikap disiplin. Ini penulisan lama. Terus meningkatkan ini juga tak perlu. Fokus saja dengan apa tema ini laporanmu ini juga ya. Ulanglah kau tulis itu. Nah, sekarang 1.4 manfaat sesuai dengan topik. Jadi sesuai saja dengan topiknya, jangan yang lain-lain. Nah, pertama kalau kita lihat, nah ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Nah, ini tidak ada. Nah, manfaat bagi politeknik. Tahu sebanyak kali ini kau ringkas saja, tak apa-apa. Ini semua harus kaitkan dengan tema atau topik yang kamu pilih dalam laporan magang. Ya, tak usah yang aneh-aneh. Sama juga ini juga manfaatnya bagi perusahaan, tak usah yang aneh-aneh, itu saja. Sistematika. Nah, bab 2, pelaksanaan magang, berisi 2.1 profil perusahaan tempat magang. Kita lihat. Nah, ini sudahlah, kamulah yang tahu ini profil perusahaannya. Nah, kita lihat sekarang 2.2. Nah, apa katanya di panduan? Topik atau bidang. Di sini menerangkan tentang bidang pekerjaan dan peralatan kantor yang digunakan. Nah, kita periksa. Pengarsipan. Ini oke lah. Ini oke. Alat-alat yang digunakan. Ya, oke lah. Nah, poin 2.3, prosedur kerja. Macam mana dibuatnya prosedurnya? Inilah ditulisnya ini. Iya, prosedur. Ya, di sini baru apalagi isi prosedur itu. Jadi secara keseluruhan atau secara khusus ya.
Ini sudah bagus lah ya. Nah, ya, udah dispesifikkannya di sini. Sudah mantap ini. Nah, 2.4 itu pembahasan berisikan pembahasan terhadap topik atau bidang yang diamati. Nah, ya, sesuai dengan topik. Nah, kita lihat mengenai kearsipan. Ini kayak teori. Mananya pembahasanmu? Ini semua teori-teori, banyak teori. Oh, pertama kau mulai dulu teorinya ya. Oke. Baru 242 pengertian, 241 tadi kearsipan, 242 arsip digital, 243 arsip digital melalui website. Baru mananya yang dilakukannya? Oh, bah. Oke lah udah. Sekarang hambatan magang. Kita lihat apa saja secara teoritis. Ya, bab 3. Simpulan dan saran. Rangkuman. Semananya. Rangkuman. Bah, ini kok simpulan kok banyak kali. Simpulannya cukup saja lah kau tulis. Apa simpulan selama? Jadi selama melaksanakan magang dapat disimpulkan apa saja mengenai tema atau topik yang kamu pilih. Ya, jadi kau pilihlah di situ. Cukup kau bikin saja apa namanya simpul, singkat. 2, singkat saja. Kan kesimpulan ya. Oke. Saran. Nah, coba kita lihat saran. Nah, hambatan tadilah ya kan. Ini kok panjang kali kok saran-saranmu ini. Ya kan, sebutkan saja sarannya. 1 ini, 2 ini ya. Kau perbaiki dulu. Nah, sekarang saya periksa dulu daftar pustakamu ini. Ya, kita periksa pengisi APIPA. Kita periksa dulu. View. Ini home. Find. Nah, ini kita cari dulu. APIPA. Tahun 2025. Oke, sekarang Fathurrahman. Kita cari dulu Fathurrahman. Fathurrahman. Nah, ini ada kau bikin. Fathurrahman
Coba lagi kita lihat. Fathurrahman. Nah, ini kau lihat ini di sini. Ini penulisnya lebih dari satu orang. Bukan Fathurrahman, kau kutip. Harusnya Fathurrahman et al. Nah, Fathurrahman dan kawan-kawan. Bukan dia sendiri. Ini juga si Apipah tadi 2 orang ya. Dan satu lagi ini pun si Fathurrahman ini kayaknya jurnal atau apa ya, ini jurnal ini barangkali ya. Cobalah kau cari dulu yang dari buku ya. Entahlah kalau memang buku, tapi menengok model pengutipannya ini buku atau jurnal lah, kamu lah yang tahu itu. Kementerian BUMN ada nggak ini? Untuk apa dibikin di daftar pustaka kalau tak ada? Kementerian BUMN. Mananya nggak ada, hanya kata BUMN saja. Tak adanya kutipan di situ. Ya. Nah, kalau memang kutipan berarti kau bikin adalah keterangannya. Berarti dibikin dia kalau mengutip ya kau bikin di sini. Sumbernya Kemen BUMN 2000. Setiap yang kau kutip kan 2020. Nah, ya kan. Nah, Kemen BUMN 2020 ini hanya yang ada kata kerja BUMN. Setiap kutipan kan ada tahun, ada boleh halamannya kalau perlu, kalau tidak perlu tidak usah pakai halaman. Nah, ini lagi Pertamina Patraniaga. Nah, apa dari mana? Kalau dia kita pastikan. Kok masih BUMN? Ya, jadi sebutkanlah kalau memang kamu mengutipnya dari situ, ya kamu bikin tahunnya, tahun berapa kau apakan. Lanjutlah terakhir ya. Kita lihat dulu. Midrian. Siapa sih Midrian ini? Apa kutipannya? Midrian Rahmawati ada 3. Efektivitas. Ya, ini pun nggak tahu saya, entah buku entah jurnal ini ya. Ya kalau ini jurnal ini yang kamu kutip. Kalau buku kan ada penerbitnya. Berarti kau mengambil jurnal. Coba dulu untuk ini ya, kalau dalam penulisan laporan magang, tidak magang, lebih baik mengambil kutipan dari buku, bukan jurnal. Ya, berbeda dengan menulis TA ataupun skripsi. Dia perlu data terbaru. Kalau magang kan biasanya
Yang di jurnal itu pun mengutip dari buku. Nah, jadi kutipan dalam kutipan. Cobalah utamakan dari buku ya. Dan dalam menulisan laporan magang ini pun tidak mesti terbaru kali bukunya ya. Yang penting dia betul-betul ada teorinya. Nah, udah begitu saja. Sekarang ya barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.